Beberapa waktu lalu, kami udah bahas tentang sekumpulan Panthera yang larinya kenceng banget. Untuk kali ini, kami bahas sesuatu yang serupa tapi tak sama, yaitu sekumpulan Honda NSX yang kenceng juga. Mereka adalah Top End. Sejak munculnya Honda NSX pada tahun 1990, mobil itu udah narik banyak perhatian. Karena mobil itu memang spesial. Mobil itu adalah sebuah sports car yang di-treat kayak supercar. Mulai dari garis desainnya, teknologi pembuatan, sampai material yang dipakai itu mendekati teknologi supercar. Dan karena segala keistimewaannya itu, NSX jadi basis mobil yang bagus untuk dipakai sedikit bersenang-senang. Baik itu di sirkuit maupun di jalanan. Dan mulai muncul mobil-mobil NSX di beberapa klub mobil. Dan bahkan ada beberapa klub mobil yang secara eksklusif hanya menerima anggota yang punya Honda NSX. Salah satunya adalah Top End. Top End sendiri muncul sejak bulan September tahun 2000. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya Top End ini bukan tim balap yang gila buat ngejar top speed kayak Midnight dan Tops, tapi lebih ke perkumpulan orang-orang yang jatuh cinta dengan Honda NSX. Anggota dari Top End pun juga berasal dari berbagai macam background dan rentang usia, mulai dari 20 tahun sampai anggota dengan usia 60 tahun juga ada. Dan mayoritas dari anggota mereka bermukim di region Kanto. Mobil dari anggota Top End seluruhnya adalah Honda NSX yang mayoritas dituning untuk bisa ngebut di sirkuit. Rata-rata power mobil mereka sekitar 300 horsepower, karena mereka memang lebih fokus untuk ikut acara-acara track day daripada kebut-kebutan di jalanan. Walaupun kadang juga iseng-iseng ngebut di Wangan. Di tahun 2000 sampai 2001, untuk bisa masuk ke klub Top End harus bayar operational fee sebesar 12.000 yen atau sekitar 2 juta rupiah kalau dihitung inflasi sekarang. Tapi di atas tahun 2001 udah nggak dikenakan operational fee untuk anggota baru. Sebagai gantinya ada iuran yang ditagihkan waktu klub Top End lagi ngadain acara, dan tagihan itu berlaku untuk semua anggota. Untuk status keanggotaannya sendiri juga sama seperti klub mobil lain. Ada anggota magang dan ada anggota tetap kalau udah lolos tahap magang. Mirip juga dengan anggota klub mobil lain di Jepang pada masa itu, anggota Top End merahasiakan identitas aslinya, walaupun mukanya nggak ditutupin. Mereka juga merupakan salah satu klub mobil yang disegani di Jepang karena klub lain pada respect dengan mobil yang mereka bangun. Dan Top End sendiri juga nggak pernah bikin ulah di jalanan. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai satu dari 4 klub mobil NSX yang paling berpengaruh di Jepang. Top End dipimpin oleh seorang yang diberi nickname Yama, dan wakilnya punya nickname Uma. Kemudian punya satu wakil lagi yang punya nickname Ita. Dan untuk anggotanya sendiri, terhitung pada tahun 2004, total ada 25 anggota. Kalau dijumlahkan dengan ketiga petingginya, total anggota Top End ada 28 orang dan 26 mobil. Ada beberapa member yang unik. Yang pertama adalah member dengan nickname Kazu dan Anne. Mereka berdua ini pasangan suami istri yang sama-sama gabung klub Top End. Mobilnya pakai punya Kazu, dan Kazu sendiri punya koneksi ke beberapa produsen part aftermarket. Dan dia sendiri pun juga punya kemampuan untuk bikin muffler custom sendiri. Sementara istrinya, Anne, bertugas untuk ngurusin keuangan di klub Top End. Kemudian ada juga member dengan nickname Popsan. Di antara member Top End yang lain, mobilnya sendiri yang paling ngejreng. Karena warnanya udah diganti dan body partnya juga diganti dengan body yang nggak ada duanya. Karena body part itu dia bikin sendiri. Popsan juga punya skill untuk bikin part aftermarket sendiri, terutama part body yang pakai bahan FRP. Lanjut, ada member lain dengan nickname Shimasan. Dia adalah member Top End yang paling tua. Pada masa itu, usianya udah hampir 60 tahun. Mobilnya sendiri juga cukup mentereng dengan dipasangkan pintu gunting. Dan konon, dia pakai dana pensiunnya buat motif NSX-nya ini. Tapi yang terakhir ini cuma bercanda doang ya. Top End rutin mengadakan meetup setidaknya sekali setiap bulan. Lokasi favorit mereka ada 2, yaitu Daikuko Futo Parking Lot di Yokohama dan Ebina Service Area di Tomei. Kalau ada member baru, dalam meetup itu sekalian diperkenalkan. Selain meet up tiap 1 bulan, mereka juga rutin melakukan touring ke luar kota setiap 2 bulan sekali. Kalau kalian ngebayangin touringnya udah kayak di film-film, kenyataannya enggak. Tour yang dilakuin oleh Top End biasanya ke kebun binatang, lihat singa di taman safari,
lihat sapi di mother farm, camping, dan barbekyuan. Rata-rata destinasi wisata yang mereka tuju dalam sebuah agenda touring memang destinasi yang bisa dinikmati oleh keluarga. Karena balik lagi, banyak dari mereka yang udah jadi bapak-bapak, dan beberapa juga ada yang berkeluarga. Aktivitas lain yang dilakukan oleh member klub Top End adalah bikin part aftermarket sendiri. Mereka juga bikin beberapa part aftermarket macam muffler dan strut bar. Part aftermarket itu dibikin oleh anggota dengan nickname Kazu, yang awalnya hanya untuk anggota saja. Tapi seiring dengan tenarnya Top End, banyak orang yang kontak mereka via Yahoo untuk mendesak mereka supaya segera menjual part aftermarket itu. Akhirnya, part-part itu dijual untuk umum pada kisaran tahun 2004 dengan jumlah yang sangat terbatas. Top End sebenarnya udah terkenal di Jepang pada masa itu, tapi benar-benar jadi spotlight setelah diliput dalam DVD Grip Video Volume 4 yang terbit bulan Februari tahun 2004. Grip Video sendiri merupakan seri DVD yang digarap oleh majalah Turbo Magazine yang terkenal suka ngeliput mobil-mobil import. Dalam DVD itu diperkenalkan secara sekilas tentang klub Top End ini. Mulai dari mobilnya, profil ketuanya yang kocak banget, sampai jalan tipis-tipis di Wangan. Dan Top End muncul lagi di DVD Grip Video Volume 6 yang terbit tahun 2005. Tapi di DVD waktu itu cuma ngeliput acara kopdar bulanannya Top End di Daikoku. Kalau di search di internet, cuma itu aja yang keluar. Tapi sadar nggak sadar, sebenarnya mobil-mobil dari anggota Top End ini cukup sering muncul di majalah maupun DVD otomotif. Yang pertama, mobil NSX putih yang tampil di DVD Video Option yang terbit tahun 2001. Mobil itu merupakan mobil yang dibawa oleh Tony Hawk's Revolution. Sebenarnya mobil itu milik salah satu anggota Top End, sekaligus mobil tercepat di antara anggota Top End dengan power sekitar 380 horsepower. Mobil itu memang disetel khusus untuk balap sirkuit dan time attack. Mobil itu udah dipasang individual throttle body, ECU pakai ECU standalone HKSF Convi Pro, dan pasang transmisi sekuensial. Tapi uniknya, sebenarnya mobil ini juga dipakai untuk daily. Plat nomornya juga masih kepasang. Ketika diuji, mobil ini mampu muterin sirkuit Tsukuba dengan waktu 1 menit 1,480 detik. Mobil ini lebih kenceng dari pesaingnya sesama NSX yang tampil dalam DVD Option waktu itu, yaitu NSX kuning yang dibawa oleh Tony Hawk's Esprit. Mobil itu pace time-nya 1 menit 1,866 detik. Padahal NSX yang dibawa Esprit itu memang mobil yang dibuild khusus untuk track day, bukan mobil harian. Kemudian di tahun 2001 juga ada mobil milik anggota lain yang dimuat ke dalam majalah Turbo Magazine. Yang tampil di situ adalah NSX warna orange. Mobil itu dimuat di majalah Turbo Magazine untuk memamerkan body kit baru yang modelnya ala-ala JGTC. Foto itu diambil beberapa saat sebelum mobil itu tampil di Tokyo Auto Salon pada tahun 2001. Itulah cerita tentang Top End, sebuah klub mobil NSX yang terkenal pada masa itu dan cukup disegani di Jepang. Mungkin beberapa anggotanya waktu masih muda dulu merupakan street racer paling kencang di Wangan. Mungkin aja. Dan gimana soal nasib Top End sekarang? Sayangnya nggak ada kabar lagi tentang klub mobil itu setelah tahun 2005. Mungkin banyak dari anggotanya yang udah pensi, atau bisa jadi juga masih jalan tapi nggak dipublish kayak dulu lagi.